Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Dwinanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran atau fungsi hormon yang berpengaruh pada sistem reproduksi manusia. Pada pria yang pertama ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini disekresikan atau dikeluarkan oleh hipotalamus yang ada di otaknya. Fungsi dari hormon ini yaitu untuk mendorong hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon FSH dan juga LH. Nah, kedua hormon ini juga akan dipakai oleh sistem reproduksi pada pria, yaitu dalam proses pembentukan sel sperma. Oke, sekarang lanjut ke LH atau luteinizing hormone. Hormon ini akan berfungsi untuk menstimulasi produksi hormon testosteron oleh sel Leydig pada testis. Sedangkan FSH atau follicle stimulating, hormon ini akan berfungsi untuk menstimulasi aktivasi sel Sertoli sehingga dapat memfasilitasi spermatogenesis, yaitu dengan cara berperan sebagai penutrisi sel germinal spermatozoa. Selanjutnya ada hormon testosteron yang tadi diproduksi oleh sel Leydig pada testis. Hormon testosteron ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pembentuk sel sperma dan sebagai determinasi seksual. Fungsinya sebagai pembentuk sel sperma diantaranya yang pertama menstimulasi pematangan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan mendorong terjadinya perkembangan sekunder pada remaja laki-laki. Yang kedua fungsinya untuk mendorong perkembangan calon gonad embrio menjadi testis. Nah, ini terjadi saat sedang dalam kandungan orang tua. Yang terakhir adalah untuk memfasilitasi spermatogenesis. Selanjutnya adalah hormon inhibin. Nah, hormon ini juga disekresikan oleh sel Sertoli. Tugas dari inhibin ini yaitu menekan hipofisis anterior agar menurunkan produksi dari FSH saat jumlah sel sperma sudah cukup. Nah, tujuannya supaya sperma tidak terlalu banyak yang disimpannya. Kemudian masuk ke hormon yang terdapat pada wanita, yaitu ada GnRH, LH, FSH, inhibin, estrogen, dan progesteron. Sama seperti pria, hormon ini diproduksi oleh hipotalamus dan berfungsi untuk menstimulasi kelenjar hipofisis anterior atau pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan juga LH. Untuk fungsi FSH di sini di sistem reproduksi wanita yang pertama adalah menstimulasi pembentukan dan perkembangan folikel yang ada di dalam ovarium. Yang kedua untuk menstimulasi folikel ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen. Sedangkan untuk LH di sistem reproduksi pada wanita ini berfungsi sebagai menstimulasi terjadinya ovulasi dan memacu pertumbuhan korpus luteum sehingga bisa menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Hormon estrogen itu fungsinya diantaranya yang pertama menstimulasi ciri seks sekunder pada wanita. Yang kedua mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita, kelenjar mamai, sekresi, cairan di serviks atau leher rahim jika terjadi kehamilan serta dalam proses kelahiran. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pemicu penebalan endometrium bersamaan dengan progesteron pada siklus uterus. Selanjutnya adalah hormon progesteron. Fungsi dari hormon progesteron itu diantaranya merangsang pertumbuhan endometrium di dalam rahim untuk persiapan inflamasi. Serta fungsinya juga sebagai penghambat kontraksi uterus dan meningkatkan viskositas mukus pada serviks atau leher rahim. Yang terakhir adalah hormon inhibin pada wanita. Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum pada ovarium setelah terjadi ovulasi. Fungsinya sebagai penghambat produksi dari FSH dan juga menurunkan LH ke level yang lebih rendah. Nah, itu jadi beberapa hormon-hormon yang terdapat pada reproduksi pria serta wanita. Sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.